Yo, kembali lagi bersama saya di channel RFG Engineering. Kali ini saya akan bertutorial bagaimana cara penyetingan antena roket antena Cambium ya guys. Tapi saya menggunakan roket M5. Bagaimana cara penyetingan untuk akses point to point untuk jarak 25 km dari 1 km sampai jarak 35 km. Bagaimana penyetingannya guys? Yuk tetap ikuti saya dan selalu ikuti video-video saya, jangan sampai ketinggalan guys. Bagaimana cara penyetingan antena Cambium sambungkan dengan roket M5. Oke guys, check this out. Oke guys, awal-awal kita harus merestart dulu di radio roket M5 nya. Pertama kita buka dulu. Jadi ada dua langkah ya guys untuk merestart radio Cambium ini. Jadi apabila sudah dipasang di antena tower T-Angel atau di tower apa di mana disimpan di atas, kita sebaiknya merestart dulu agar program-program yang dulu pernah disimpan jadi kosong. Jadi pertama-tama di sini ada lubang restartnya guys. Kita pijit cukup sampai dari 1 menit sampai ngerestart ya guys. Oke guys, dipijit di sini guys. Di sini ada colokannya guys. Pijit pakai obeng atau pakai pulpen. Tuh guys, sampai merestart, sampai berkedip 3 kali. Oke guys, kalau udah keluar warna kuning dan hijau gini berarti udah merestart ya guys. Oke guys, ini cara merestart awal ya guys, pertama. Oke. Terus guys, cara keduanya bisa apabila ini sudah di atas, jadi kita tidak harus membawa radionya ke bawah lagi. Bila sudah terpasang, di sini ada lubang restartnya juga guys ya, di adaptornya guys, di sini tuh, di lubang kecil ini ya. Oke guys, jadi ada dua langkah untuk merestart radio Cambium ini dan cukup simpel dan mudah. Oke guys. Oke guys, sebelum melanjutkan ke tutorial cara penyetingan roket M5, sebaiknya kita harus mengecek dulu jarak yang kita tempuh atau jarak yang kita perlukan, yaitu untuk melihat medan ataupun grafis-grafis yang terhalang oleh alam atau pepohonan agar sinyal optimal ataupun baik. Oke, langkah pertama kita harus buka aplikasi UMS. Oke guys, kita buka di komputer aplikasi UMS-nya guys. Oke. Ya oke guys, jadi PTP itu gambarnya seperti begini guys. Jadi apabila kita memasang tower ataupun tower T-Angel yang kecil untuk jangkauannya, sebelum kita membuka aplikasi di mapnya, jadi contohnya seperti ini guys. Apabila ini misalkan roket M5, bukan misalkan roket M5 ya, tapi ini roket M5, si server ini nanti menyebar ke klien-klien guys, maupun di gedung ataupun di rumah-rumah kita. Tapi akses di klien harus menggunakan antena roket M5 juga ya guys, ataupun antena yang lain yang bisa support ke roket M5 seperti dari produk-produk UBNT, Ubiquiti ya guys. Oke, misalkan di sini jadi antena servernya dari rumah kita bisa memancarkan ke rumah klien-klien guys, seperti ini ya guys, contohnya guys. Oke, sebelum melangkah ke berikutnya, kita langsung ke cara point to pointnya ya guys, dari tempat ke tempat
klien dari tempat kita ke tempat klien ya guys. Oke ya guys, jadi contohnya seperti begini guys. Ini misalkan di tempat daerah kita akses point, nanti kita bisa menyebarkan sinyalnya ke klien kita. Ini ada yang jarak dari 25 km, 10 km, dan 30 km guys. Oke, ini cuma contoh gambarnya aja ya guys, belum penyetingan guys. Oke guys, setelah dibuka tadi kan aplikasi Ubiquiti-nya, kita masuk ke membuka aplikasi Airlink-nya guys. Oke. Jika setelah membuka begini, kita di sini yang pasti jelaskan tempat yang kita tempati ya. Misalkan kita sekarang ada di Indonesia. Kota saya Bogor ya guys di sini ya. Oke. Di Cigombong ya guys saya rumah. Oke guys. Misalkan kita ada di Pasar Cigombong, misalkan kita. Oke guys. Misalkan kita memasang towernya di Pasar Cigombong, oke guys. Pertama-tama kita tambahkan jaraknya ya guys, yang ada di sini misalkan gitu guys. Kita pasang misalkan di sini ya PTP-nya. Terus kita mau dipasang ke klien kita, misalkan jaraknya di mana ya guys, di Gunung Salak guys. Mau misalkan ke sini guys. Oke guys. Misalkan ke kantor Desa Tugu Jaya, misalkan ya, ke sini. Nah guys, apabila I-nya warnanya hijau, itu mungkin tandanya tidak ada penghalang-penghalang dari sinyal kita ini. Apabila ininya merah, garis ininya merah, berarti itu ada yang terhalang. Jadi kita harus meninggikan antena atau mencari posisi yang lain guys. Oke. Ini perkiraan, bukan perkiraan, kita lihat ini ada berapa kilometer ya guys. Nih, di sini sudah terlihat ya guys. Ini misalkan kalau kita di Pasar Cigombong lalu dipasang di sini, ini baru 12 meter guys. Ketinggiannya ini oke guys. Tuh guys. Jadi penyetingan seperti ini guys. Tuh. Jadi perlu kita antenanya yang 37 dBm ya guys.
Untuk kecepatan tergantung radio guys. Apabila AC itu bisa mentransfer sekitar 100 Mbps ke atas guys. Untuk roket M5 biasa itu maksimalnya 100 Mbps guys transparannya guys. Oke guys. Ya guys, ini untuk daya pancarnya ya guys, sekitar tergantung antenanya. Bila Cambium itu bisa 360 derajat. Jadi ini untuk penyebaran sinyalnya ataupun dari Cambium itu jarak pancarnya guys. Oke guys, ya guys, yuk sekian dari saya guys. Untuk mempermudah nyaman sinyalnya guys, lalu kita membuka aplikasi Rocket M5 nya. Oke guys. Oke guys. Oke, kita buka di sini guys. Alamat IP-nya guys. Oke, setelah setelah terbuka begini, kita masukkan alamat iOS-nya ya guys. Username-nya UBNT, password-nya juga UBNT. Lalu pilih country-nya guys, dari negara mana. Kalau negara aplikasinya banyak, settingannya banyak, itu di sini guys, lisensi ya guys. Setelah dicentang dipilih, lalu kita checklist di sininya, lalu login. Oke guys, setelah masuk, kita masukkan lagi UBNT, terus pasportnya juga UBNT juga ya guys. Oke, kalau tanda seperti ini berarti kita udah masuk. Pertama kita penyetingan ke sini dulu guys, paling pojok. Air mic-nya kita rubah dari bass bisa ke medium atau high. Kita memakai tergantung radionya. Saya coba tes pakai medium ya guys. Setelah medium sudah masuk, kita change guys. Klik change. Setelah itu di sini kita bisa mengganti password kita. Password bawaannya UBNT ya guys. Terus di sini new password baru, kita bisa tergantung kita mau kasih nama apa ya guys. Oke guys. Oke, setelah sudah kita change. Oke, berarti sudah masuk. Lalu setelah masuk penggantian password yang tadi sudah di-change, kita apply. Oke, setelah kita apply, kita cek dulu di mainnya guys, untuk ngecek kualitas sinyalnya guys. Oke, memang lama loading guys. Loading. Oke, emang seperti ini guys. Tunggu aja, itu lagi berjalan. Lagi berjalan ya guys. Oke guys, ini lagi berjalan menuju ke Rocket M5 nya. Oke guys, kita sudah masuk lagi. Kita setting di wireless juga guys. Kita setting ke wireless. Setelah kita setting di wireless, di sini ada wireless mode.
kita itu mau dibutuhkan apa mau jadi stasiun. Ada pilihan di sini, ada access point ataupun Raptor. Misalkan kita mau access point, jadi access point itu dari rumah kita memancarkan sinyal ke klien-klien. Oke guys, kalau stasiun berarti kita sebagai penerima ya guys. Kita misalkan jadi access point. Oke, setelah jadi access point, kita di sini SSID-nya kita ganti dari UBNT dengan yang kita maukan. Misalkan saya menggunakan RFGNet. Oke guys, setelah ini kita centreng guys. Bila di centrengan SSID ini untuk membuka nama kita apabila kita diinginkan terlihat atau tidak terlihat ya guys. Terus kita setting di sini ke channel bandwidth-nya guys. Kita menggunakan ini sampai 40 mHz ya. Kita memakai yang 20 aja. Setelah itu kita setting frekuensi MHz-nya dari auto ke ini guys. Oke guys, dari frekuensi ini jangan sampai menggunakan frekuensi yang tidak dibolehkan oleh pemerintah ya guys. Kita menggunakan yang dari sini aja guys. Saya menggunakan apabila sebelum penyetingan frekuensi MHz, kita coba lihat dulu di frekuensi mana yang banyak dipakai dari daerah kita. Oke guys, ini penyetingan otomatisnya guys. Di sini ya guys, kita klik di sini Sheet Survey. Oke guys, di sini sudah menandakan ada beberapa sinyal yang memakai di sini. Jadi kita tidak boleh memakai yang ada di frekuensi ini karena nanti bentrok. Jadi bisa loginnya tidak bisa guys. Oke, kita pilih di sini. Saya menggunakan yang ini aja guys, yang 505 aja. Oke, terus frekuensi listnya kita jangan di enablein ya guys. Kita pilih, saya menggunakan yang AM5G aja ini, 19 dBi, tergantung antenanya ya guys. Untuk outputnya kita maksimalnya 27 powernya. Terus di sininya default, terus max TX rate Mbps nya kita menggunakan yang 11 aja. Setelah itu kita di sini dari security pengamanannya kita ganti ke WPS 2AS. Untuk di sini kita pasang password kita guys apabila masuk tadi. Oke, setelah begini kita ceng. Setelah ceng kita apply. Oke, setelah di apply kita pindah ke network. Oke guys, emang loading seperti ini. Kita pindah ke network. Oke guys, kita masuk ke network. Bila sudah masuk ke networknya tetap di break. Di sini ada pilihan dari antena kita mau dari, kalau break itu kan kita sudah ada routernya. Ini hanya sebagai penerus dan bisa dijadikan router juga ya guys. Kita memilih break aja guys. Terus tagnya non aja. Configure terusnya tetap aja simple. Yang digubah dari managing IP address kita dirubah menjadi static. Jadi ini alamat IP yang kita dapatkan dari router seperti ini ya guys. Ini. Oke, kita masukkan. Oke, ininya tetap begini. Gateway-nya kita bisa diganti dengan yang ini, tergantung yang kita dapatkan dari IP-nya. Oke, setelah begini kita ceng, lalu apply.
Oke, kita dari network pindah ke advance. Oke. Kita pindah ke advance, emang loading begini guys. Oke, memang seperti ini. Oke guys. Untuk distansinya, jarak yang kita perlukan ke klien kita itu jangkanya berapa kilometer. Kalau saya di sini di daya maksimalnya ini 36 km ya. 57,9 mm auto guys. Kita menggunakan yang ini aja guys. Misalkan di sini 15 km, 10 km, di sini saya menggunakan di tengah-tengah aja 28 km ya guys. Untuk adegan ininya tidak perlu dirubah. Yang kita perlu centreng misalnya untuk klien kita di sini yang enable ini kita checklist. Oke, setelah di checklist auto ini tetap tuh maksimalnya di sini ya guys. Kita pakai auto aja. Setelah ini kita ceng. Kita pindah ke service. Nih, setelah kita pindah ke service, di sini ada Ping Widognya. Untuk ngetes alamat ini kita di sini enablekan. Di sini pakai saya tes pingnya ke alamat Google aja di 8.8.8. Oke guys. Apabila sudah, di sininya tidak usah di rubah-rubah lagi. Cukup di ceng. Setelah diceng, di apply. Setelah apply, kita rubah ke sistem. Oke, kita pindah ke sistem. Ya guys, memang seperti ini. Tunggu dulu aja. Oke guys, kita sudah kembali. Setelah kita sudah kembali, kita ping. Coba guys. Ke Oke guys, kita cek. Oke, masuk ya guys. Cuma sekedar mengetes aja. Setelah ini kita lihat di mainnya guys. Oke guys, karena noise artinya masih di bawah, belum saya masangin, jadi seperti ini guys. Udah untuk kecepatannya guys. Oke guys, sekian dari tutorial saya kali ini. Tetap ikuti channel RFG Engineering. Oke guys, sekian dari saya. Assalamualaikum, goodbye.